Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 2017 101 103 11196. Pada kali ini, saya memiliki kesempatan untuk menyampaikan atau memaparkan mengenai rencana saya selaku mahasiswa apabila memang kalau semisal sudah lulus selaku mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, mungkin ini kesempatan buat saya untuk dapat mendirikan sebuah kantor hukum untuk saya dan juga mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain. Nah, dalam kali ini saya membuat atau merencanakan pendirian sebuah kantor hukum yang saya berikan nama yaitu Borneo Law Firm. Kemudian lanjut ke dalam pembahasan yang akan saya sampaikan dalam penyampaian ini yaitu pertama, visi, kedua, misi, ketiga, struktur law firm, keempat, job. Nah, dalam visi yang saya buat yaitu dalam kantor hukum yang saya rencanakan ini yaitu menjadi firma hukum yang terpercaya dan memiliki kinerja dan yang profesionalitas dapat melindungi dan meminimalisir seorang klien dari resiko hukum. Kemudian lanjut kepada misi, yaitu saya memiliki 4 misi. Yang pertama, mendirikan pelayanan hukum terhadap seorang klien. Kedua, melindungi privasi seorang klien. Ketiga, memberikan jasa konsultan hukum dan pelayanan jasa hukum. Keempat, dinamis dalam pengembangan pengetahuan tentang hukum yang berkembang. Saya akan menjelaskan mengenai misi saya ini. Yang pertama, misi saya pertama ini yaitu memberikan pelayanan hukum terhadap seorang klien. Yang pasti ketika saya membuat sebuah kantor hukum, pastinya saya ingin saya memberikan seluruh usaha saya untuk dapat melayani seorang klien itu tersebut, memberikan pelayanan hukum itu tersebut. Kedua, melindungi privasi seorang klien. Melindungi privasi seorang klien merupakan sebuah etika dalam membuat atau menjadi seorang advokat. Yang ketiga, memberikan jasa konsultan hukum dan pelayanan jasa hukum. Keempat, dinamis dalam pengetahuan tentang hukum yang berkembang. Yang saya maksud di sini ialah seseorang yang istilahnya dalam kantor ini harus menjadi pengembang. Maksudnya ketika seorang klien ingin diberi rasa kepercayaan, berarti kita ini selaku orang kantor hukum ini harus memberi kepercayaan kepada mereka. Maksudnya kita harus memberikan bahwa meyakini mereka itu dengan kita ini selalu belajar dan juga karena kita selalu dinamis dalam melakukan atau mencari tahu tentang bagaimana sih hukum yang berkembang. Kemudian kita lanjut ke struktur, yaitu ada founder, ada presiden direktur, yang dia membawai kepala divisi keuangan, kepala divisi administrasi, kepala divisi operasional, yaitu dalam operasional ini sendiri ada litigasi dan juga non-litigasi. Adapun di bawahnya yaitu advokat dan juga paralegal. Nah, yang saya maksud di sini, litigasi itu sebuah permasalahan upaya penyelesaiannya itu dalam ruang lingkup pengadilan, sedangkan non-litigasi yaitu di luar ruang lingkup pengadilan. Nah, dalam perkara yang kami hadapi biasanya itu ada perdata, ada pidana dan juga tun. Nah, tugas dari kasih keuangan ini pastinya kita paham bahwa dalam keuangan ini biasa sih kita sebut sebagai bendahara. Bendahara atau keuangan ini kita memberikan kepercayaan kepada mereka, memberikan amanah kepada mereka untuk dapat mengatur
atau menghandle semua pengeluaran dan juga pemasukan di kantor tersebut. Adapun administrasi, kepala divisi administrasi. Nah, di sini kepala divisi administrasi itu sendiri, dia pastinya berperan penting dalam mengatur semua berkas-berkas administrasi dalam kantor tersebut. Yang pastinya apapun itu yang berkaitan dengan kantor ataupun klien itu pastinya diserahkan kepada administrasi untuk istilahnya sebagai dokumen. Kemudian adapun advokat, advokat di sini yaitu dia berperan penting dalam kantor tersebut dan juga paralegal. Paralegal di sini dia belum dapat dikatakan sebagai advokat, cuma tugas dari paralegal ini yaitu dia di bawah naungan advokat itu sendiri. Kemudian daripada hal tersebut, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rencana pendirian kantor hukum saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.